Halo sahabat semua, salah satu lokasi kuliner yang wajib dikunjungi di Yogyakarta adalah di Jejamuran. Nah, belum lama ini saya mendapat kesempatan berwisata kuliner di Jejamuran yang lokasinya berada di Jalan Pendowo Harjo, Niron, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya juga berkesempatan bertemu dengan pemilik dari Jejamuran ini. Yuk langsung saja kita dengarkan kisah dari pemilik restoran Jejamuran. Pak Tijo, bisa ceritakan Pak, asal mula tertarik dengan jamur ini seperti apa nih Pak? Ini sebetulnya kalau cerita itu saya panjang ya, tapi coba kita singkat. Ini sebetulnya saya itu lulus STM itu tahun 1963. Tapi karena saya itu orang tua saya tidak mampu untuk nyekolahkan di perguruan tinggi, akhirnya saya masuk ke Fakultas Kehidupan, langsung jadi kuli. Nah, kemudian saya waktu bekerja itu ditugasi untuk nanam jamur. Waktu saya disuruh nanam jamur itu juga tidak tahu jamur itu apa. Waktu itu memang perusahaan kepengen untuk nanam jamur untuk diekspor, rencananya itu 100 ton per hari. Nah, kebetulan jamur ini yang waktu kita diajarkan itu adalah yang mau dibudidayakan itu jamur kancing. Ya, jamur kancing itu kan butuh suhu ya. Suhu optimalnya kan 18. Nah, kita harus mencari daerah-daerah yang punya ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Nah, satu-satunya di Jawa itu hanya ada dua, di Bromo atau di Dieng. Nah, saya menemukan di Dieng. Nah, karena waktu itu saya masih tidak paham budidaya, kemudian perusahaan datangkan ahli-ahli jamur dari Taiwan. Tapi kebetulan orang yang dikirim ke Indonesia ini adalah petani-petani jamur, bukan DE sekolah pertanian, tapi hanya sudah biasa nanam jamur gitu loh. Nah, kebetulan teman-teman saya itu kan sarjana pertanian semua. Lah, kemudian saya itu yang kira-kira orang yang sekolahnya paling rendah, pendidikannya paling rendah, akhirnya yang suruh terjun langsung mendampingi orang Taiwan itu saya. Mereka ngomong ini orang Taiwan tuh nggak tahu teorinya tapi petani gitu loh. Ya sudah, saya terjun. Nah, saya dengan belajar dengan orang Taiwan itu sampai tahun 78. Nah, tapi saya ketemu orang Taiwan itu luar biasa. Jadi mereka itu melihat kadang-kadang ngatur suhu itu bukan karena pakai termometer. Dengan merasa masuk set, oh kok kepanasan. Oh, misalkan masuk set kok misalkan pernapasannya terganggu, berarti dia kurang oksigen. Dia tahu gitu, langsung buka ventilasi misalkan kayak gitu. Nah, disitulah saya betul-betul belajar. Hanya apa yang dilakukan dari orang Taiwan itu hanya saya ikutin saja. Tapi di situ saya akhirnya dapat ilmu dari bibit jamur kancing saya bisa, diajari bikin bibit jamur merang saya bisa, jamur tiram sama tahu bisa. Dan setelah 80 karena hasilnya dengan orang Taiwan itu belum mencapai target, karena 1 meter hanya 10 kilo sampai 12 kilo. Akhirnya tahun 80 saya ditugaskan lagi nanam jamur di Kebun Parompong, Bandung. Nah, disitulah saya perusahaan menginginkan supaya jamurnya bisa maksimal. Akhirnya perusahaan datangkan ahli dari Belanda, dari Belgia gitu. Akhirnya saya lah belajar dengan orang Belanda, dengan orang Belgia. Lah, di situ saya betul-betul orang yang dikirim di Parompong ini adalah dosen-dosen dari lulusan Akademi Mushroom di Belanda. Jadi memang mereka itu spesialis teori sama ilmunya ada gitu. Dia berilmu, orang-orang yang berilmu. Lah, saya belajar di situ. Maka saya tahu, akhirnya saya tahu bikin formula kompos, ngolah kompos dan sebagainya. Nek dulu waktu dengan orang Taiwan itu hanya prakteknya gitu. Kemudian 93 saya ke Belanda.
hanya untuk studi banding aja. Oh ternyata di Belanda memang lebih modern alatnya gitu. Nah 97 itu saya keluar. Sudah merasa 30 tahun saya kerja di jamur, saya merasa bisa. Ternyata setelah saya bisnis jamur ini budidaya bisa ya, tapi penjualannya tidak bisa. Akhirnya saya bagaimana cara mengenalkan sosialisasi jamur kepada masyarakat. Akhirnya saya bikin menu-menu ini, kemudian saya kelilingkan dari rumah ke rumah 2003 sampai 2006. Itu dari rumah ke rumah Pak ya? Iya, dari rumah ke jamur, rumah, ya? dari kantor ke kantor. Ya itu memang tidak mudah. Kita kadang-kadang orang disuruh beli tidak mau. Karena dia memang pikirannya sudah jamur itu tidak enak, jamur itu beracun. Iya. Tapi saya bilang, saya suruh beli tidak mau ya sudah gratis. Ternyata dia setelah meskipun takut mati tak gratis mau ya. Akhirnya ngicip, oh ternyata enak. Terus saya bicara, ketemu 3 tahun cukup lama saya berkomunikasi dengan calon-calon pembeli. Setelah saya tahu, oh peminatnya banyak, baru saya bikin angkringan. Angkringan itu tahun berapa Pak? 2006. Nah, akhirnya tiap ketemu dengan konsumen, ini dulu kan tanaman jamur itu rumah kompos dulu. Tak ajak ke belakang, tak ajari cara budidaya. Akhirnya dia cerita, oh di jamuran ini bisa makan jamur tapi juga bisa aja belajar budidaya. Akhirnya nggak tahu ceritanya apa, akhirnya tamunya makin besar, akhirnya berkembang seperti ini. Jadi restoran ini mulai kapan Pak? Tahun berapa ini? Ya 2006 itu angkringan. Itu di sini? Terus mulai berkembang. Ini luasnya berapa ini Pak? Sekitar antara 5.500-an ya. Yang kalau di depan itu sekitar hampir sama. Oh, di seberang ada juga Pak? Itu yang parkiran. Yang parkiran ada 2, parkiran itu ada dulu 500, parkirnya 2.500. Kemudian di budidayanya 1,5 hektar. Budidaya 1,5 hektar. Ya, waktu saya mulai ya tidak punya apa-apa ya, tapi perjalanannya seperti Nah, itu. dari pelajaran yang Bapak ambil Pak dari jamur ini, kira-kira apa sih yang bisa dibagikan kepada generasi muda sekarang Pak? Sebetulnya kebetulan saya ditunjuk oleh dinas dari Departemen Pertanian untuk menjadi P4S, jadi Pusat Pendidikan Pedesaan Swadaya. Jadi memang tugas saya itu ngajari petani. Ya. Tapi yang menjadi masalah ini juga tidak gampang ngajari petani. Yang tadi saya jelaskan bisa nanam, tidak bisa jual. Dan mereka itu saya bilang juga hampir semua orang yang datang belajar jamur itu selalu pikirnya ke hasil. Nah, dia itu kadang-kadang tidak mau mempelajari prosesnya. Maka saya bilang orang-orang yang berhasil itu ya memang dia itu senang pekerjaannya, dia memang menyintai pekerjaannya, maka mereka itu yang penting bekerja dulu semaksimal supaya hasilnya baik. Nek mereka kan kepengen hasilnya langsung. Jadi dia itu memang maka banyak yang gagal seperti itu. Maka saya bilang sampai kemarin dengan dengan tenaga kerja juga Menteri Tenaga Kerja juga ke sini, gimana saya kepengen anak-anak muda itu tertarik nanam jamur karena kan kesannya nanam jamur itu kotor. Maka saya bilang kemarin saya bikin gimana kalau kolaborasi, saya yang bikin kompos bibitnya, anak-anak muda yang nanam dekat pasar tinggal jual gitu. Tapi juga ini memang tidak mudah karena memang saya bilang mesti semua dari dalamnya anak-anak sendiri. Kalau tidak bisa disuruh gitu loh Pak. Jadi termasuk nih Pak ya, tadi Bapak nyampaikan restoran ini harus dikerjakan dengan hati. Iya kalau ini kan orang-orang ini kan saya minta ini kan ibu-ibu yang bekerja di sini ini memang betul-betul memang jangan sampai karyawan itu sering pindah. Kan loyal. Ya enggak loyal karena anak-anak muda sekarang itu kan terlalu banyak keinginan toh. Misalkan gaji sekarang yang dia terima mungkin tidak cukup, maka dia mesti pindah yang lebih banyak. Alasan tidak mau punya karyawan yang seperti itu. Maka saya bilang tadi saya milih karyawan yang mau kerja hati, yang loyal itu apanya? Yuk cari orang-orang yang teraniaya. Janda yang teraniaya memang betul-betul dia itu memang membutuhkan pekerjaan karena untuk menghidupi anaknya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang sedikit keinginan, ya banyak mensyukuri yang sudah diterima gitu loh.
Tapi kalau anak muda itu kan inginnya kan lebih yang namanya keinginan kan tidak terbatas, Pak. Sudah kecapai ingin lagi, sudah capek ingin lagi. Nah, ibu-ibu ya sudah, yang penting saya bisa ngidupi anak, saya bisa ada jaminan karena orang-orang yang di sini itu saya masukkan BPJS yang bayar saya. Kalau misalkan saya gaji OMR, saya kasih bonus kalau rame. Kemudian yang kerja di sini itu saya pensiun supaya hari tuanya terjamin. Itu yang saya harapkan supaya mereka itu tetap di sini. Tapi kalau dan ini saya juga milih orang-orang yang tidak terlalu pinter. Yang pinter itu kadang-kadang ngeyelan. Apalagi kalau kasih bumbu ini pindah ini, kasih bumbu ini pindah gitu loh, susah gitu loh. Sekarang berapa karyawan? Sekarang tinggal sini 125 ya. Yang di kebun ya sekitar 250 total. Sekarang itu yang makan jamur sama petani itu lebih banyak yang makan. Karena Bapak kan membina di Sumatera sampai ke Papua. Nah itu apa Pak yang membuat yang berhasil di sana dan yang gagal itu apa sama juga dengan di kalau saya lihat hampir sama, Pak. Daripada sifat pribadinya orang-orang ya. kurang tangguh ya? Ya, karena ya hampir semua kayak gitu, Pak. Saya kira juga bisnis juga sama. Semua orang juga tidak bisa menjadi bisnis semua. Di tentara juga tidak semua bisa menjadi Kopassus ya. Orang-orang yang memang mau berjuang, mau tekad, mau gitulah. Ini juga sama, memang butuh pengorbanan. Nah, ini yang belum mau disadari. Semua kan selalu mengambil hasil akhirnya aja. Iya, gitu loh. Terus apa Pak nilai lebih jamur ya, sehingga Bapak berharap dia akan tetap bertahan bahkan tumbuh, apa nilai lebihnya orang sebetulnya kalau saya lihat itu sebenarnya jamur kan juga sama dengan sayuran ya Pak ya. Tapi orang kan sekarang kalau saya melihat kan orang kan lebih banyak variatifnya. Oh, jamur itu lebih enak, lebih kesehatannya mungkin kalau dibaca di internet itu lebih banyak muncul banyak kan untuk kesehatan. Jadi orang kepinginnya ya makan sayuran yang enak, yang sehat gitu. Dan tren global juga ya, kan ada ya kalau saya lihat di Eropa, di Cina, kemudian di Jepang ini kalau Bapak itu kelihatan supermarket itu kan banyak jamur, tapi kan itu import semua. Mengapa orang kita tidak mau masuk gitu loh? Mengapa? Maka saya bilang trennya jamur itu makin meningkat. Coba kalau Bapak lihat supermarket tuh jamurnya kebanyakan kan import semua itu. Tapi Indonesia paling nggak terbatas saja gitu. Sebenarnya kita kesempatan gitu loh. Karena apa? Kalau saya ngomong bahwa petani jamur itu mestinya harus semangat. Karena apa? Pasarnya sudah terbentuk, tinggal kita ngikutin aja gitu loh. Nah dulu kan waktu saya mulai, ini kan saya mencari pasar. Masih jualan dari rumah ke rumah itu kan masih mencari pasar. Dan sekarang itu pasarnya terbentuk. Tapi mengapa petaninya enggak semangat? Karena anak-anak muda itu kalau lihat yang kotor enggak maunya yang bersih, yang enak. Apalagi sekarang yang namanya orang cepat kaya itu bisa dengan cara di media sosial itu kan ceritanya orang cepat kaya kan banyak, enggak usah terlalu susah gitu loh. Supaya paling mudah menyebarkan informasi itu kan medsos ya, media sosial. Bapak melakukan apa kira-kira? Ya sekarang saya itu Instagram dan saya rencana kan saya selalu ketemu dengan konsumen itu selalu mengatakan, Bu, terima kasih datang ke sini makan jamuran. Tolong kalau anak-anaknya Ibu mau belajar jamur saya minta datang ke sini. Saya sosialisasi dengan konsumen dan saya itu juga kebun saya itu boleh setiap orang boleh masuk belajar. Ya, saya dengan kerja dengan pertanian sudah jadikan P4S. Saya itu juga besok itu juga tanggal 3 itu saya tanggal 4 itu besok dengan anak-anak ITB. Kemarin saya tanggal berapa dengan Duta Wacana. Nah, sekarang tidak perlu figur Pak ya. Tapi justru saya itu ketemu dengan konsumen, dia melihat nyata, oh betul-betul dia ngerasakan, dia biar cerita. Tapi kalau figur itu kan dia kan hanya lihat, belum tentu orang percaya, karena mungkin Raffi Ahmad kesini saya bayar gitu. Tapi kalau gitu sudah ada, saya itu sudah, Pak SBY sudah ketemu, saya diundang Pak SBY, saya diundang Pak Jokowi. Kemudian Pak Trisutrisno sering makan di sini, fotonya ada itu. Pak Budiono sering makan di sini, ya.
misalnya? Saya gini Pak, sekarang itu medsos itu juga kadang-kadang kan mulai tidak percaya ya, itu direkayasa, apa itu diedit supaya menarik. Tapi saya lebih percaya seperti ibu-ibu ini saya temuin, kemudian saya ngomong, Bu gimana masaknya, enak Pak. Lah ini dia temu dengan saya, dia foto bersama, dia cerita, saya ketemu yang makan mas jamuran. Nah, yang saya lihat itu lebih efektif dari mulut ke mulut, itu lebih dipercaya sekarang. Iya, soalnya kalau kita lihat medsos ini kadang-kadang ini direkayasa ini. Tapi kalau dari mulut-mulut kan ketemu betul-betul yang makan di sini gitu loh Pak. Itu yang saya lakukan. Iya, artinya Bapak secara sadar promosi dan marketing juga jalan. Ya, Pak? dan saya bisnis ini kan bagaimana saya mengelola konsumen ini supaya datang lagi kan kayak gitu. Baik. Oke, terima Makasih, kasih Pak. banyak nih Pak.